Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Syariah Talk. Alhamdulillah hari ini saya Hani kembali lagi bersama Abi Joko. Kita nih mau membahas terkait dengan isu-isu atau mengenai haji. Nah, naik haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi impian setiap muslim. Namun dengan antrian mencapai puluhan tahun, pernah nggak terlintas di pikiran sahabat kalau kita tuh kemana dan bagaimana dana haji yang kita pakai atau kita berikan itu dikelola selama menunggu itu kemana. Nah, untuk membahasnya dari sudut pandang keuangan syariah, hari ini saya Hani sudah kedatangan nih narasumber yang luar biasa. Selamat datang Abi Joko. Waalaikumsalam, selamat datang juga Mbak Hani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sahabat, Abi ini merupakan mahasiswa Magister Institut Agama Islam SEBI. Nah, Abi, topik ini kan selalu hangat ya mengenai dengan isu haji atau mengenai haji. Banyak banget jamaah tuh menyetor belasan hingga puluhan bahkan sampai ratusan juta itu untuk memberangkat haji di 5 sampai 20 tahun lagi. Nah, dari kacamata keuangan syariah ini bagaimana prinsipnya tuh seperti apa untuk pengelolaan dana haji? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani telah diundang di podcast ini. Baik, sahabat semuanya, bahwa betul seiring minat umat Islam di Indonesia yang sangat luar biasa ya, bahwa minat untuk pergi haji sangat luar biasa, sehingga kalau dulu tuh ya orang untuk pergi haji bisa menunggu sampai puluhan tahun ya, bahkan di suatu daerah itu ada 40 tahun gitu ya. Kemudian mulai tahun 2025 ya, Kementerian Haji dan Umroh itu sudah memberlakukan yang istilahnya sinkronisasi, sehingga dipukul rata kurang lebih 26 tahun untuk haji reguler itu. Nah, tadi bagus sekali pertanyaan dari Mbak Ani. Jadi selama menunggu dana yang setelah disetor puluhan juta, kan menunggunya puluhan tahun, dikemanakan dana haji itu? Betul aja Mbak Ani. Baik, terima kasih. Gini Mbak Ani dan juga sahabat semuanya, bahwa pemerintah Indonesia sudah menunjuk yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Nah, BPKH ini, Badan Pengelola Keuangan Haji inilah yang ditunjuk oleh pemerintah kita untuk tadi mengelola dana yang jumlahnya pasti miliaran atau bahkan triliun ya Mbak Nia, yang telah disetor oleh umat Islam di Indonesia selama mereka menunggu ibadah haji. Jadi dikelola oleh namanya BPKH tadi, seperti itu Mbak Nia. Nah, berarti uang titipan itu nggak bakal diendapkan begitu saja kan? Ya betul, justru tidak boleh diendapkan. Kalau diendapkan ibaratnya mubazir ya, apalagi inflasi atau kurs dolar di Indonesia sangat luar biasa, sehingga oleh BPKH maka dana itu istilahnya diputar gitu Mbak Ani, diputar atau dikelola. Tentu pengelolaannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah, diinvestasikan yang terbebas dari maghrib. Ya, maghrib itu tuh terbebas dari maghrib. Maghrib itu maisir itu judi. Nah, kemudian maghrib, G-nya itu goror itu artinya harus terbebas dari sesuatu yang tadi judi. Gripnya itu goror itu harus terbebas dari sesuatu yang abu-abu. Jadi investasinya itu tidak boleh terlibat di perjudian, tidak boleh terlibat di sesuatu yang masih bersifatnya abu-abu secara kehalalan, dan kemudian ribnya adalah tidak boleh tentu harus terbebas dari barang yang ribawi, begitu Mbak. Berarti ini menarik ya, Masya Allah ya. Jadi banyak calon jamaah tuh penasaran instrumen syariah apa aja sih yang ada untuk memutar dana haji itu sendiri. Baik Mbak Ani. Jadi sahabat, jadi oleh BPKH tadi secara prinsip harus terbebas dari maghrib tadi ya, maisir, goror dan riba. Kemudian oleh BPKH dana-dana haji yang kita kumpulkan di pemerintah itu yang pertama diinvestasikan dalam bentuk sukuk atau surat berharga syariah negara atau SBSN. Ini porsinya cukup besar dan insya Allah aman karena sudah dijamin oleh negara. Pertama itu. Kemudian yang kedua, ini diinvestasikan ke deposito syariah di berbagai perbankan syariah nasional. Kemudian yang selanjutnya diinvestasikan secara langsung maupun dalam bentuk emas, yang insya Allah risikonya terukur dan tentu tetap sesuai prinsip syariah. Kemudian yang menarik lagi Mbak Ani, bahwa tentu ini kan akan menghasilkan keuntungan. Nah, gitu, akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Nah, gitu.
Berarti nilai manfaat inilah yang digunakan untuk menambal ya bahasanya gitu ya, sisa biaya haji yang sebenarnya gitu Ya betul. Jadi keuntungan itulah yang kita kenal saat ini yang dinamakan nilai manfaat. Seperti contoh Mbak nih tahun 2026 ini. Jadi tahun 2026 ini sahabat, bahwa biaya haji itu totalnya kurang lebih 87 juta. Tetapi jamaah di Indonesia itu cukup membayar 54 juta saja Mbak Ani. Jadi 87 juta dikurangi 54 juta, berapa itu selisihnya? Sekitar 33 juta. Nah, 33 juta ini yang membayar adalah dari nilai manfaat oleh BPKH yang tadi diputar, diinvestasikan itu. Ya, jadi cukup membantu Mbak Ani. Luar biasa ya. Nah, namun Abi Joko jadi sebagai mahasiswa Magister Ekonomi Syariah nih, sebagai mahasiswa SEBI, bagaimana Abi Joko melihat tantangan itu sendiri terkait isu keadilan dalam alokasi nilai manfaat? Betul. Ini yang sering di diskusi kami di kelas-kelas maupun dengan para praktisi, bahwa ketika diinvestasikan, dikelola itu tetap harus memperhatikan secara proporsional Mbak Ani, sehingga jangan sampai habis untuk yang jamaah sekarang itu. Nah, sehingga maka dialokasikan juga untuk oleh karena rasio alokasi ke virtual account masing-masing jamaah tunggu itu harus terus ditingkatkan seperti itu, sehingga jamaah itu merasa tenang, dan juga prinsip-prinsip akuntabilitas BPKH insya Allah ini semakin mereka ada akunnya, ada webnya yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga jamaah Indonesia yang masih menunggu itu merasa aman dan tenang gitu Mbak Ani. Berarti pokoknya transparansi dan akuntabilitas itu memang harga mati ya. Betul. Betul begitu Mbak Ani. Nah, luar biasa ya tadi penjelasan dari Abi Joko hari ini. Jadi sahabat, kesimpulannya dana haji itu dikelola secara profesional dan transparan dalam tentunya sesuai koridor syariah. Nah, untuk kemaslahatannya itu sendiri. Terima kasih kepada Abi Joko sama-sama, atas waktunya, atas sama-sama. Penjelasannya sudah sangat Masya Allah ringkas, padat dan jelas. Ya, betul. Nah, terima kasih kepada Abi Joko dan semoga sukses selalu untuk kuliahnya. Amin. Semuanya kita segera pergi haji. Amin. Dadah.